Halo, assalamualaikum kelas 4 Al-Qudus. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Jumpa lagi nih dengan Bunda Nike dalam pelajaran bahasa Indonesia, masih dengan tema yang sama, yaitu wawancara. Kalau pekan kemarin Bunda Nike sudah menjelaskan bagaimana cara kita membuat daftar pertanyaan, bagaimana cara kita menghubungi narasumber atau kita membuat janji kepada narasumber. Kali ini Bunda Nike akan mencoba menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan wawancara. Sebelumnya, anak-anak Bunda sudah ada yang tahu belum? Tahap-tahap wawancara itu dibagi menjadi berapa bagian? Tahapan wawancara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutupan. Tahap pembukaan ini isinya yaitu ucapan salam, ucapan perkenalan, dan untuk menyatakan tujuan kita atau maksud kita. Misal contohnya, kalau pekan kemarin kita belajar cara memperkenalkan diri atau cara kita mengajak narasumber untuk mau menjadi narasumber kita atau orang yang kita beri pertanyaan. Jadi kali ini tahap pembukaannya setelah kita datang ke rumah orang tersebut. Misalnya kita perkenalkan diri dulu, kita ucapkan salam dulu, misalnya halo, assalamualaikum Bapak atau assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Apip, misalnya saya Apip dari kelas 4. Tujuan saya ke sini, saya mendapat tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai Bapak atau mewawancarai Ibu, seperti itu. Jadi setelah ucapkan salam, setelah ucapkan perkenalan diri dan tujuan kita, kemudian baru kita masuk ke tahap inti. Tahap inti itu yaitu di sanalah kita membuat pertanyaan, di sanalah kita memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Pertanyaannya sudah kita buat terlebih dahulu nih. Pertanyaannya sudah ada. Daftar pertanyaannya sudah ada. Apa daftar pertanyaannya kemarin? 5W 1H. 5W 1H. Jadi setelah pertanyaan itu kita bawa saat kita mau lakukan wawancara, kita berikanlah pertanyaan tersebut kepada narasumber kita. Kemudian setelah kita berikan pertanyaan tersebut kepada narasumber, barulah kita melakukan tahap penutupan. Tahap penutupannya yaitu kita ucapkan terima kasih karena kesediaan waktunya, terus kita ucapkan salam. Nah, dan ingat, selama kita melakukan wawancara, ingat pertanyaan yang kita berikan tidak boleh memojokkan narasumber. Dan apa yang dijawab narasumber jangan lupa untuk kita catat. Jangan lupa untuk selalu sopan di dalam memberikan pertanyaan. Oke, untuk wawancara. Setelah itu, Bunda akan mencoba menjelaskan apa itu mind mapping. Oke, mungkin anak-anak baru dengar apa itu mind mapping. Mungkin sudah ada sebelumnya yang sudah dengar mind mapping, ada yang belum dengar itu mind mapping. Jadi mind mapping ini disebut adalah peta pikiran. Bisa disebut peta pikiran, bisa disebut peta konsep. Jadi di sini mind mapping itu adalah cara kita untuk memudahkan kita belajar dengan membuat bagian-bagian tertentu dengan bagan, bisa garis, bisa gambar, bisa warna, atau apapun yang membuat kita lebih mudah memahami materi pelajaran kita. Jadi mind mapping itu punya 5 fungsinya. Yang pertama, membuat kita memahami keseluruhan materi pelajaran. Yang kedua, mind mapping membantu kita dalam berkonsentrasi. Yang ketiga, membuat kita menjadi lebih kreatif. Kreatifnya kenapa? Kita membuat mind mapping itu membuat kita menjadi lebih kreatif. Oh, supaya mudah ingat saya mau buat gini deh. Oh, supaya mudah ingat saya mau buat seperti ini deh. Kayak gitu. Terus yang keempat, tidak membosankan. Kenapa tidak membosankan? Karena mind mapping ini diisi dengan ada isinya warna, ada gambar, dan isinya juga tidak terlalu padat. Jadi kita yang melihatnya, anak-anak sekalian, melihatnya tidak bosan. Melihatnya kita menjadi senang karena ada corak gambar, ada warna, dan isinya juga tidak terlalu banyak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang paling penting, dengan adanya mind mapping kita dapat mudah memahami materi atau memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Bunda di sekolah. Jadi anak-anak Bunda coba membuat mind mapping di rumah, atau selama Bapak Bunda mengajar,
bisa untuk membuat peta konsep atau membuat mind mappingnya sendiri. Jadi nanti kalau tiba-tiba mau ulangan, tinggal dilihat aja mind mappingnya. Oh, kemarin Bunda Nike jelaskan seperti ini, aku mau lihat deh catatan kemarin. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bapak Bunda di sekolah, tidak semuanya harus dicatat. Kalian bisa kreasikan sendiri dengan cara membuat mind mapping. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Bunda. Nanti latihannya silakan kalian kerjakan di subtema 9, MBP subtema 9 halaman 116 level 1 bagian A, hanya bagian A ya. Oke, Bunda tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.